Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfi Ilmaya dengan nomor induk mahasiswa 22020154033. Saya dari program studi sastra Inggris dan dari kelas Pendidikan Pancasila 2022A. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang dasar pendidikan Pancasila. Di era globalisasi seperti saat ini, kita memerlukan sebuah perubahan yang progresif. Sebab adanya globalisasi telah menimbulkan banyak sekali dampak, entah dampak yang baik maupun dampak yang buruk. Nah, maka dari itu kita memerlukan adanya dasar negara yang kuat. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah mempunyai dasar negara, yakni Pancasila. Maka dari itu kita membutuhkan Pancasila sebagai pedoman dalam berbangsa dan juga bernegara. Kemudian bila ditanya mengenai sebenarnya apa sih tujuan dari pendidikan Pancasila? Nah, jawabannya ialah pendidikan Pancasila berguna sebagai proses pewarisan maupun pemberdayaan budaya dari generasi tua ke generasi muda, supaya generasi muda ini tidak lupa akan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan juga sila berarti dasar atau tingkah laku. Maka Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar atau 5 tingkah laku yang baik. Selanjutnya adalah landasan dalam pendidikan Pancasila. Ada 4 landasan utama, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan juga landasan filosofi. Yang pertama adalah landasan historis. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Insinyur Soekarno telah membacakan sebuah pidato, di mana pidato tersebut beliau menjelaskan tentang rumusan dasar negara. Dan di tanggal 17 Agustus 1945, kita semua tahu bahwa Indonesia telah merdeka di tanggal itu, dan pada keesokan harinya, di tanggal 18 Agustus 1945, telah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, di mana Pancasila tertera sebagai rumusan dasar negara. Kemudian yang kedua adalah landasan kultural. Pancasila sebagai dasar negara dan juga pedoman hidup bangsa ialah hasil dari warisan budaya yang sangat penting. Bila hal tersebut tidak diwariskan dari generasi tua ke generasi muda, maka kita akan kehilangan budaya ataupun kultural tersebut. Maka dari itu diperlukannya pendidikan Pancasila sebagai media dalam pemberdayaan maupun pewarisan budaya. Kemudian yang ketiga adalah landasan yuridis. Kita semua tahu bahwasanya Pancasila ialah pedoman bangsa dan juga sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Maka dari itu Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dan segala tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Kemudian yang keempat adalah landasan filosofi. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofi, dan secara praksis berupa pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan mengenai 4 landasan dalam pendidikan Pancasila. Kemudian, bila kita menggali tentang sumber historis, sumber sosiologis, dan juga sumber politik dalam pendidikan Pancasila, maka kita dapat mempelajari banyak sekali hal baru yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Yang pertama adalah sumber historis pendidikan Pancasila. Dalam pendekatan historis ini, kita diajak untuk kembali ke masa lampau, di mana kita bisa mengetahui, kita bisa belajar lagi tentang sejarah-sejarah yang ada di negeri ini, di bangsa ini, maupun bangsa-bangsa asing yang pernah ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Dalam pendekatan sosiologis, kita bisa mempelajari banyak hal. Kita bisa mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang ada, dan juga kita bisa menyikapi masalah tersebut secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah sumber politik atau sumber yuridis pendidikan Pancasila. Melalui pendekatan yuridis, kita diharapkan mampu untuk belajar lebih jauh mengenai hukum yang ada di Indonesia. Karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, karena Pancasila adalah landasan dari negara Indonesia, maka Pancasila juga digunakan sebagai sumber dalam membentuk dan juga menyelenggarakan hukum di Indonesia. Saya rasa cukup sampai di sini video saya mengenai dasar pendidikan Pancasila. Saya juga meminta maaf apabila ada perilaku maupun perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.